Halo teman-teman, salam jumpa lagi bersama saya Erdianto Kanda. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk membuat soal kuis menggunakan Google Form yang dapat diisi oleh siswa secara online. Oleh karena itu, enjoy. Yang pertama, kita harus pastikan bahwa kita sudah terhubung dengan Google Drive atau kita sudah mempunyai Google Drive, akun Google Drive. Selanjutnya kita ke Chrome. Nanti di Chrome kita ketik saja drive.google.com. Nanti muncul seperti ini. Ya, ini drive saya. Muncul seperti ini, kita ubah ke tampilan situs desktop. Ya. Ketika kita sudah merubah tampilannya ke situs desktop, di ujung kiri atas itu ada tanda tambah baru atau new. Kita klik di situ, akan muncul tampilan seperti ini. Jadi tekan tanda tambah, terus pilih lainnya. Setelah itu kita pilih Google Formulir. Klik Google Formulir. Nah, akan muncul seperti ini. Biasanya Google Formulir ini kita, misalkan saya buat Google Formulirnya atau kuis fisika of Fisikanda misalkan. Nah, setelah itu ya, misalkan deskripsinya kita buat oleh siapa, misalkan Erlianto. Nah, setelahnya kita isi dengan benar, ya seperti itu. Misalkan kita buat ingatan seperti ini. Nah, untuk tab kedua itu kita bisa tulis misalkan yang harus diisi oleh responden kita itu misalkan nama. Kita tulis nama. Nah, nama ini biasanya jawaban singkat. Kita klik bagian anak panah pada pilihan ganda itu, kita ganti dengan jawaban singkat. Nah, oke, sebelum itu kita atur dulu tampilan Google Form-nya itu adalah tampilan kuis. Itu dengan klik titik 3 pada pojok kanan atas itu. Terus kita pilih setelan. Ya, kita pilih setelan. Bagian samping kanan itu ada kuis, kita klik kuis. Nah, kita aktifkan, jadikan kuis. Oke. Rilis nilai itu segera setelah setiap pengiriman. Jadi kita bisa tampilkan nilainya ketika setelah responden kita selesai mengerjakan. Selanjutnya kita simpan. Nah, ini nama ini harus wajib diisi, sehingga kita aktifkan wajib diisi. Selanjutnya kita buat misalkan kita mau tambah pertanyaan untuk data
dari responden kita. Maka kita harus tekan tanda tambah di pojok kiri bawah. Pojok kiri bawah kita tekan tanda tambahnya, maka akan muncul kotak baru untuk menulis pertanyaannya. Contohnya itu kelas, kita tulis kelas. Nah, untuk kelas banyak optionnya. Kita bisa menggunakan jawaban pilihan ganda dengan opsinya itu kita ganti. Misalkan responden kita harap itu kelas 8 misalkan, berarti kita bisa tulis di sini 8. Misalkan ada 8A, terus kita tekan tambahkan opsi itu untuk tambahkan 8B, terus tambahkan opsi 8C misalkan. Maka akan modelnya seperti ini. Nah, selanjutnya, karena ini bukan soal, maka ini tidak perlu kita tulis jawabannya, itu tergantung responden kita dan wajib diisi. Nah, selanjutnya untuk kita masuk ke bagian kedua, kita tekan dua kotak bagian kanan bawah di bawah HP kita, maka akan muncul bagian 2 seperti ini. Nah, bagian 2 seperti ini kita tinggal klik bagian judulnya, kita ganti dengan tulisan soal seperti ini. Deskripsi soalnya misalkan jawablah pertanyaan di bawah ini, pertanyaan di bawah ini dengan benar. Oke. Selanjutnya kita tekan tanda tambah. Tekan tanda tambah bagian pojok kiri bawah tadi. Nah, kita masuk di pertanyaan nomor 1. Seperti itu contohnya. Pertanyaannya misalkan, Dirga mendorong sebuah kursi roda dengan lintasan berbentuk lingkaran. Gaya yang diberikan Dirga 10 Newton. Maka usaha yang dikerjakan Dirga adalah, misalkan pilihan ganda, berarti opsi pertama 0. Misalkan di sini opsi pertama 0 joule. Opsi kedua itu misalkan 10 joule. Opsi ketiga atau C itu 100 joule. Opsi keempat 1000 joule misalkan. Maka ini kita bisa membuat satu jawaban seperti ini. Nah, untuk menentukan jawaban yang benar yang mana, berarti kita tekan tanda centang warna biru di dalam kotak itu, kita tekan, akan model seperti ini. Maka misalkan poinnya itu saya isi 50. Jawaban yang benar itu adalah misalkan 0. Itu kita tinggal tekan selesai. Nah, setelah itu kita bisa lanjut ke nomor berikut yang akan kita buat. Berarti kita tinggal tanda tambah seperti ini. Nah, pertanyaan berikut, alat yang digunakan untuk mengukur massa benda. Nah, berarti dari pertanyaannya kita harus menentukan jawabannya dalam bentuk gambar. Maka kita bisa klik opsi. Nah, di samping opsi itu ada tanda gambar. Kita bisa klik di situ. Sini sisipkan gambar. Biasanya kalau tidak kita siapkan terlebih dahulu gambarnya, kita bisa Google penelusuran gambar. Kita bisa klik di Google penelusuran gambar.
alat mengukur massa. Misalnya kita gunakan ini, berarti kita sisipkan. Contohnya seperti itu. Kita sisipkan, misalkan A, itu gambar A. Terus kedua sama, kita misalkan bikin pengecohnya itu stopwatch. Ya, kita bisa klik sisipkan. Selanjutnya kita tambah opsi. Ini misalkan ini gambar B. Terus kita tambahkan opsi. Kita ulangi langkah yang sama untuk jawaban C dan D. Seperti begini. Setelah itu kita klik pada kotak biru bagian kiri bawah. Nah, misalkan saya isi skornya 50 juga. Berarti kita tinggal selesai. Nah, ini kita bisa dapat lakukan seberapa banyak soal yang kita akan buat. Nah, ini kan saya hanya memberikan contoh. Di sini saya buat hanya 2 soal saja dengan skor maksimal 50. Makanya ketika misalkan siswa-siswa tersebut bisa menjawab soal dengan benar, maka akan mendapat nilai 100. Nah, untuk kita bisa buat seperti ini. Misalkan klik tanda itu, kita pilih gambar. Karena gambar yang kita butuhkan berhubungan dengan pendidikan, maka kita cari gambar yang tepat. Ya, kita pilih gambar yang ini. Sisipkan. Nah, bentuknya akan seperti ini nantinya. Ya, modelnya seperti ini. Akan seperti ini. Nah, untuk mengambil link yang akan di-share ke anak-anak, maka kita bisa pilih bagian kirim di atas sini. Nah, bagian atas ini ada kirim. Kita klik tanda ini, kita perpendek halaman atau alamat URL-nya, terus kita salin. Nah, alamat inilah yang kita akan gunakan untuk di-share kepada anak-anak supaya anak-anak bisa mengerjakan. Contohnya, misalkan saya mau coba, misalkan saya share ke sini, tempel, maka akan seperti ini. Saya masuk. Oke. Nah, model tampilannya akan seperti ini. Model tampilannya akan seperti ini. Jadi misalkan saya tulis Visikanda. Nah, misalkan harus diisi berarti 8A misalkan. Berikutnya kita tinggal klik berikutnya, kita masuk di halaman soal. Nah, contohnya saya jawab seperti ini. Misalkan yang betul itu 0. Terus yang betul itu misalkan B misalkan. Maka akan muncul jawabannya setelah kita kirim. Contohnya kita kirim, lihat skor. Nah, skor yang saya dapat 50 karena misalkan nomor 1 saya jawab benar, tetapi nomor 2 saya jawab salah. Padahal jawaban yang benar itu adalah A. Sebenarnya jawaban benar itu adalah A. Maka saya hanya dapat skor 50 di sini. Guru bisa untuk mengontrol
respondennya atau siswa-siswa yang ikut berpartisipasi di dalamnya. Contohnya di sini kan langsung ada respon dari satu orang. Nah, kita bisa lihat di sini responnya dari siapa. Oh, responnya ini misalkan dari Fisikanda, nama Fisikanda. Maka kita juga bisa langsung klik di tanda panah atau tanda tambah warna hijau di sini untuk melihat respondennya. Maka akan terbuka seperti ini di Google Drive. Nah, ini kita bisa langsung lihat waktu pengerjaannya kapan, kelasnya berapa, jawaban salah bagaimana. Di sini jawabannya B, berarti itu salah karena jawabannya A yang betul. Seperti itu. Mungkin dari saya sekian penjelasannya, semoga bermanfaat.